Pada suatu siang di depan sebuah restoran, seorang pria yang sudah berumur menghalau setiap orang yang berusaha mendekat. Tidak jauh di depannya, terdapat seorang pria muda dalam keadaan tersungkur tidak sadarkan diri di pinggir trotoar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Pada video kali ini, mari kita berkunjung ke negara tetangga kita, Singapura. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 5,7 juta jiwa ini terkenal sebagai negara yang makmur dan sejahtera. Letak geografis Singapura yang berada di jalur pelayaran internasional membuat pelabuhan negara ini menjadi tempat persinggahan kapal-kapal yang berlayar. Tidak heran, pelabuhan kargo di Singapura merupakan salah satu pelabuhan terbaik dan tersibuk di dunia. Dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman kargo, ada seorang pengusaha yang mulai merintis usahanya sejak tahun 70-an. Pengusaha itu bernama Tan Nam Seng. Perjuangan hidup Tan menjadi seorang pengusaha bisa dibilang tidak mudah. Dia bukan terlahir dari keluarga kaya raya atau mewariskan usaha keluarga. Tan berasal dari keluarga yang sangat miskin dan hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar. Bila anak seusianya sedang bersekolah, Tan kecil sudah harus bekerja mencari nafkah. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai kuli panggul di pelabuhan. Tan bekerja sangat keras dan tidak pernah menolak pekerjaan apapun yang diberikan kepadanya. Semua dia lakukan demi bisa bertahan hidup dan dapat membantu ekonomi keluarganya. Saat menginjak usia remaja, Tan akhirnya diterima bekerja sebagai karyawan kapal kargo. Singkat cerita, semua usaha dan jeripayah ini akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1974 saat berusia 26 tahun, Tan mendirikan sebuah perusahaan pengiriman dan pengangkutan kargonya sendiri. Dengan kerja keras dan kejujurannya, perusahaan tersebut langsung mendapat kepercayaan banyak orang dan berkembang menjadi sebuah perusahaan holding yang diberi nama TNS Group Holdings. TNS itu sendiri merupakan singkatan dari namanya Tan Nam Seng. Beruntung bagi Tan, grup usahanya semakin hari semakin berkembang. Bila pada awalnya hanya fokus di bidang kargo atau pengiriman laut, secara perlahan mereka mulai merambah ke berbagai bidang usaha seperti real estate, pergudangan, dan konstruksi. Bahkan pada masa jayanya, perusahaan TNS Group Holdings membawahi lebih dari 1.000 orang karyawan. Saat usahanya mulai maju, Tan menikah dan dari pernikahan itu dia memiliki 3 orang anak perempuan. Sayangnya pernikahannya tersebut akhirnya bubar dan Tan hanya tinggal bersama ketiga putrinya. Pada tahun 2003, TNS Group Holdings melakukan ekspansi usaha dengan membeli sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang angkutan laut. Perusahaan itu bernama RC Consolidator Private Limited dan langsung diganti namanya menjadi TNS Ocean Lines. Di perusahaan yang baru dibelinya itu, Tan kemudian mempekerjakan seorang pemuda yang sering mengingatkan pada dirinya dulu karena dia sangat berbakat dan pekerja keras. Keputusan ini terbukti akan menjadi sebuah keputusan vital dan awal dari sebuah cerita kesuksesan dan malapetaka. Pria itu bernama Spencer Tupani, masih berusia 24 tahun dan memiliki darah campuran India dan Chinese. Kedua orang tuanya telah berpisah sehingga Spencer hanya tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Singkat cerita, Spencer mulai mendekati putri Tan yang pertama bernama Tan Ching Ching dan mereka menjadi sepasang kekasih. 1 tahun kemudian pada tahun 2004, keduanya akhirnya resmi menikah. Setelah menikah, Spencer memboyong ibu dan adik laki-lakinya tinggal di rumah keluarga besar Tan di sebuah komplek perumahan mewah di daerah Sunnyland. Rumah berlantai 4 itu semakin ramai ketika Ching Ching akhirnya melahirkan 3 anak perempuan dari hasil pernikahannya dengan Spencer. Sementara itu, Tan yang sudah tua kemudian menjadikan Spencer sebagai CEO atau direktur utama perusahaan. Keputusan itu terbukti sangat strategis karena berkat dukungan dan arahannya, Spencer berhasil memperbaiki kinerja perusahaan sehingga bisa meraih pendapatan sebesar 100 juta Singapura dolar atau sekitar 1 triliun rupiah per tahun. Pada tahun 2014, nama Spencer semakin berkibar ketika dia terpilih menjadi cover majalah August Man yang memuji keberhasilannya dalam memimpin perusahaan.
Pada tahun yang sama, Spencer juga sempat dinominasikan untuk mendapat penghargaan pengusaha terbaik versi Asosiasi Pengusaha India. Seperti yang kita tahu, biasanya karakter seseorang diuji saat orang itu berada di puncak kesuksesannya. Begitu juga yang terjadi pada Spencer Tupani. Saat sudah merasa sukses, Spencer mulai terbiasa dengan gaya hidup mewah, seperti menggunakan pakaian bermerek, jam tangan mahal, dan mengendarai mobil mewah. Spencer juga mempekerjakan keluarga besarnya, termasuk ibu dan adik laki-lakinya di perusahaan yang dia pimpin, dan memberikan gaji besar pada mereka. Adik laki-lakinya itu bahkan dibiayai mengambil gelar master di luar negeri dengan menggunakan uang perusahaan. Sesudah memiliki banyak uang, Spencer juga mulai berinvestasi dengan membeli beberapa properti strategis dengan harga puluhan miliar rupiah. Salah satu properti yang dibeli yaitu sebuah bangunan komersil di Holland Village yang kemudian disewakan pada wala-wala kafe dan bar, dan sebuah apartemen mewah dengan harga sekitar 80 miliar rupiah di komplek apartemen mewah Leedon Heights. Belakangan juga diketahui bahwa Spencer juga menginvestasikan uang di sebuah klub malam di sekitar daerah Kim Seng Road. Semua berjalan baik sampai pada akhir tahun 2016, Spencer tiba-tiba mengaku perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan karena kondisi persaingan usaha yang ketat. Spencer kemudian berusaha meyakinkan mertua dan istrinya untuk menyerahkan semua saham keluarga mereka padanya dengan alasan agar dia bisa lebih efektif memimpin dan memperbaiki kinerja perusahaan. Tan Nam Seng dan putrinya tentu saja tidak berprasangka apa-apa. Mereka percaya apa yang dilakukan Spencer untuk kebaikan bersama. Di bulan Desember tahun yang sama, Spencer malah menjual seluruh saham perusahaan yang dia miliki pada GKE Corporation Limited. Seperti yang kita tahu, perusahaan keluarga Tan yang memiliki pendapatan sekitar 1 triliun rupiah per tahun dijual dengan nilai valuasi sangat rendah, yaitu hanya seharga 95 miliar rupiah. Sebagai kompensasi dari penjualan saham itu, Tan Nam Seng dan putri pertamanya kemudian hanya menerima uang sebesar 450.000 Singapura dolar atau sekitar 4,7 miliar rupiah saja. Yang lebih parah, Spencer secara diam-diam ternyata memiliki saham di GKE Corporation Limited, perusahaan yang membeli saham keluarga Tan. Dari sini, Spencer diduga secara licik menjual perusahaan keluarga Tan dengan harga murah hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada bulan Februari tahun 2017, keadaan semakin diperburuk ketika Tan Ching Ching mendapat masukan dari salah satu temannya bahwa suaminya telah memiliki wanita simpanan lain dan sudah memiliki 2 anak dari hasil perselingkuhannya itu. Temannya itu bahkan memperlihatkan sebuah foto Spencer bersama seorang wanita dan anak kecil. Dan yang paling mengejutkan adalah ibu Spencer ternyata berada di dalam foto itu. Berarti selama ini mertuanya itu tahu mengenai perselingkuhan anaknya dan hanya diam saja. Tan Ching Ching merasa sangat terkejut dan terpukul. Dia tidak saja merasa dikhianati oleh suaminya, tapi juga oleh ibu mertuanya yang selama ini dia hormati. Padahal keluarga besarnya telah memperlakukan ibu dan adik Spencer dengan baik dan menerima mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Akan tetapi balasan yang diterima keluarga Tan sungguh sangat menyakitkan. Pertengkaran demi pertengkaran di antara keduanya tidak dapat dihindarkan. Mereka berdua akhirnya setuju untuk bercerai. Tan Nam Seng juga mulai mengetahui masalah pernikahan anaknya. Sebagai orang tua, Tan lalu berusaha mendamaikan mereka agar bisa rukun kembali dan tidak usah bercerai. Saat dinasihati, Spencer pernah berkata bahwa bila memang harus bercerai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia tidak akan menuntut hak asuh atas ketiga putrinya. Pada kenyataannya, saat Spencer memasukkan gugatan cerai, dia tidak menepati janjinya dan tetap menuntut hak asuh atas anak-anaknya. Spencer juga merekam semua pertengkaran yang terjadi dengan istrinya untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Spencer ingin mengkondisikan bahwa istrinya itu adalah seorang wanita yang kasar dan tidak patut mengasuh ketiga anaknya. Dari sini, Tan Nam Seng mulai sadar bahwa semua ini adalah rencana busuk menantunya, mulai dari mengambil kendali perusahaan, lalu menceraikan anaknya, dan menuntut hak asuh atas ketiga cucunya.
Tan akhirnya menjadi sangat depresi memikirkan perlakuan yang diterima putrinya. Tan tidak bisa membayangkan ketika cucu yang sangat dia sayangi itu harus pergi meninggalkan rumah bila anaknya bercerai. Pada awal bulan Juli tahun 2017, putri bungsu Tan yang bekerja di perusahaan dipecat oleh Spencer tanpa alasan yang jelas. Semua ini akhirnya menjadi pemicu tragedi yang sebentar lagi akan terjadi. Pada tanggal 10 Juli tahun 2017 sekitar jam makan siang, Tan Nam Seng berangkat pergi menuju kantor perusahaan di gedung Cecil Court yang terletak di Buntat Street. Ketika kendaraannya berbelok ke arah Buntat Street, Tan secara kebetulan melihat menantunya sedang makan siang di sebuah kafe yang terletak di persimpangan jalan antara Buntat Street dan Telok Ayer Street. Setibanya di kantor, Tan naik ke atas kantor dan langsung menuju pantry untuk mengambil sebilah pisau dapur dan memasukkannya ke dalam tas lempang yang dia pakai. Tan kemudian turun lagi ke bawah gedung dan berjalan kaki sekitar 120 meter menuju ke arah kafe tempat menantunya sedang makan siang. Sesampainya di sana, waktu itu sekitar pukul 1:20 siang. Tan Nam Seng langsung menghampiri meja Spencer dan meminta waktu agar dapat berbicara dengannya. Akan tetapi Spencer hanya mengangkat tangan seperti memberitahu bahwa dia tidak ada waktu sama sekali. Mendapat tanggapan seperti itu, Tan benar-benar sudah tidak tahan lagi. Dia kemudian mengeluarkan senjata tajam yang dia bawa dari dalam tas dan menyerang menantunya itu dari arah belakang sambil berkata, "Kamu sudah sangat keterlaluan." Kejadian yang berlangsung cepat dan tidak terduga itu membuat para pengunjung kafe lari ketakutan. Spencer yang terluka parah kemudian berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong. Akan tetapi dia akhirnya jatuh tersungkur tidak sadarkan diri di depan restoran Epoch Theory yang berada sekitar 70 meter saja dari tempat kejadian perkara. Tan yang mengejar dari arah belakang berhasil menyusul dan menghalau orang-orang yang berusaha mendekat atau ingin menolong. Setelah melihat menantunya sudah tidak bergerak, Tan lalu duduk dengan tenang menunggu kedatangan polisi. Sambil menunggu, Tan menghubungi ponsel putrinya dan berkata, "Kamu tahu, Papa tidak bisa tidur setiap malam. Papa sudah melakukannya. Papa telah menghabisi nyawanya. Jangan menangis. Papa sudah tua. Papa tidak takut masuk penjara." Tan Jingjing yang sedang berkendara menangis histeris mendengar hal itu dan segera menuju ke lokasi. Tidak berapa lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan Tan segera menyerahkan dirinya untuk ditahan. Para petugas medis yang sudah berada di sana juga langsung berusaha memberikan pertolongan pertama dan segera melarikan Spencer ke Singapore General Hospital. Sayangnya, nyawa Spencer Tupani yang berusia 38 tahun pada saat itu tidak dapat diselamatkan. Dia meninggal dunia tidak lama setelah tiba di rumah sakit. Penyebab kematiannya disebabkan karena kehilangan banyak darah akibat menderita 3 tusukan di bagian dada. Setelah melewati masa berkabung selama 3 hari dan didoakan menurut ajaran agama Buddha, pada tanggal 14 Juli 2017, puluhan orang baik dari pihak keluarga dan kerabat ikut mengantar jasad Spencer untuk dikremasi dan disimpan abunya di Mandai Krematorium dan Kolumbarium. Kasus ini baru disidangkan 3 tahun kemudian karena kondisi kesehatan Tan Nam Seng yang berusia 69 tahun pada saat ditangkap memburuk sejak berada di dalam penjara. Tan terkena radang paru-paru dan pernah 2 kali mendapat serangan jantung sehingga harus menjalani operasi bypass jantung. Tidak hanya itu, berdasarkan keterangan seorang dokter ahli, Tan kemungkinan hanya memiliki harapan hidup sekitar 8-9 tahun saja. Saat di persidangan, pengacara Tan membela kliennya dengan mengatakan bahwa Tan Nam Seng adalah orang baik dan memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Banyak orang juga bersaksi bahwa Tan selalu memperlakukan Spencer seperti anaknya sendiri. Perbuatannya itu lebih dilandasi rasa sayangnya pada keluarga. Saat diperiksa oleh psikiater, mereka juga menyimpulkan Tan mengalami depresi berat sehingga mengganggu kesehatan mentalnya dalam mengambil keputusan. Pada tanggal 21 September 2020, Tan Nam Seng yang saat itu berusia 72 tahun akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara. Keputusan ini diambil oleh hakim setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan fisik dan jiwa terdakwa.
Hukuman tersebut dirasa cukup adil dan sama saja dengan memberikan hukuman penjara seumur hidup karena Tan Nam Seng mungkin akan menjalani sisa akhir hidupnya di dalam penjara. Setelah kematian anaknya, Tampok Kwai, ibu Spencer Tupani, dan anak bungsunya pindah keluar dari rumah keluarga Tan. Pada bulan November 2019, Tampok Kwai menuntut keluarga Tan uang kompensasi sebesar 5,3 miliar rupiah dan uang tunjangan biaya hidup sebesar 53 juta rupiah setiap bulannya sebagai ganti rugi atas kematian anaknya. Sampai dengan hari ini, tidak diketahui dengan pasti apakah permintaan itu dikabulkan oleh pihak pengadilan. Banyak warga Singapura marah dan menghujat Tampok Kwai karena berani menuntut uang dari keluarga Tan. Menurut orang-orang, Tampok Kwai seharusnya bersyukur karena telah diperlakukan baik selama 13 tahun tinggal di rumah keluarga Tan. Dan sebagai orang tua, dia seharusnya bisa mengajarkan anaknya menjadi orang yang lebih baik dan tahu berterima kasih pada orang yang telah mengangkat derajat hidup keluarga mereka. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Semoga kita bisa menarik pelajaran dari kasus ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.